Selanjutnya saya akan menjelaskan 7.2 yang mana pada bagian 7.2 ini kita akan membuat asintaks dan juga asintaks loadernya. Nah, untuk bagian app overview-nya adalah sebagai berikut, yang mana pada aplikasi ini kita diminta untuk membuat suatu contents, edit text dan juga button, yang mana user dapat memasukkan kata apapun atau nama buku di edit text, dan lalu mereka ngetap si button, dan button ini akan mengeksekut si asintaksnya. Nah, untuk hasilnya itu akan menampilkan di text view yang berada di atas button. Tampilannya adalah sebagai berikut. Untuk pembuatannya, yang pertama itu kita harus membuat explore the Google Books API. Nah, ini tuh untuk mengirim buku API request. Yang pertama itu kita harus ke Google API request-nya. Ini adalah linknya, kita dapat buka. Kemudian kita ngeklik service di left nav-nya dan memilih si book API. Kita find book volume list dan lalu kita klik si function name kita untuk menemukan dengan page. Kita dapat mengklik si Ctrl F atau Command F di laptop kita. Nah, selanjutnya ini adalah Google API-nya. Kita dapat mengikuti langkah-langkahnya ini untuk membuatnya. Nah, selanjutnya itu kita menganalisis si book API responnya. Nah, setelah kita selesai mengakses si book API kita, kemudian kita membuat create who wrote it. Nah, yang pertama itu kita membuat suatu project yang kita kasih nama who wrote it dengan menggunakan template empty activity. Kemudian kita diminta untuk membuka si activity main XML kita, dan kita menambahkan layout margin. Kita copy aja. Nah, ini kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita diminta untuk nge-delete si text view-nya. Kemudian kita menambahkan elemen ini untuk ini kita copy aja semuanya dan kita pindahkan. Nah, di sini udah ada text view, edit text, dan juga button. Ini tuh kita dapat dari yang tadi, kita kopas lagi semuanya, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian pada bagian string XML-nya kita tambahkan komen ini. Kita copy aja. Di bagian up, kita pilih res. Kita pilih value. Nah, string XML ini kita kopas saja. Kemudian ini adalah untuk solution code-nya, kita copy aja. Kemudian kita untuk menambahkan usernya ini kita masuk ke main activity Java. Nah, kemudian pada bagian main activity-nya kita menambahkan variabel untuk si edit text-nya dengan author text view dan juga title-nya si text view. Ini kita copy aja. Kita buka pada bagian main activity Java-nya. Kita copy ke sini. Lalu kita inisiasi si variabel view di onCreate ini, kita copy aja. Override-nya kita masukkan ini. Kemudian kita pada bagian public class book ini kita masukkan metodenya untuk mendapatkan teks edit text-nya dan convert
teks ke string. Kita copy aja, kita masukkan. Nah, selanjutnya pada bagian kelas Java-nya itu di aplikasi kita masukkan Fitbook. Yang mana Fitbook ini merupakan extend dari si asyntax-nya. Nah, pada bagian ini kita masukkan si public class-nya. Kita copy aja dengan funbook-nya kita. Lalu kita masukkan. Kemudian kita masukkan si override kita. Kita copy aja. Ini si override-nya. Untuk hasil akhirnya kita dapat copy ini semua. Tinggal copy aja. Selanjutnya kita membuat create network utils-nya kita. Nah, ini tuh kita membuat suatu new Java yang kita panggil dengan net utils. Nah, di sini tuh kita masukkan sini. Cara membuatnya itu tuh copy, kita masukkan semuanya. Ini semua kita masukkan, kita copy aja, kita masukkan. Lalu kita masukkan internet permission. Internet permission ini tuh gunanya supaya kita itu dapat mengakses si internet kita. Yang mana ini kita masukkan pada bagian Android manifest kita. Ini kita copy aja. Masuk ke Android manifest. Nah, di sini kita masukkan Android permission. Nah, ini tuh first JSON ini. First JSON ini tuh kita masukkan pada bagian Fitbook kita. Ini tuh menambahkan try catch untuk memanggilnya. Yang mana dia ini tuh gunanya kita dapat memanggil database yang lain tanpa harus masuk ke database tersebut atau kita memiliki akses untuk share UDC database-nya. Jadi kita cuma ngambil si data-datanya dia, cuma menampilkan. Di sini di bagian insert try ini kita masukkan si JSON ini. Kita masukkan semua komennya ini. Nah, untuk solution code-nya kita dapat kopas ini semua. Dapat kopas dan kita masukkan pada bagian si Fitbook kita. Kita kopas semua nih. Di sini kita kopas. Nah, untuk melihat hasilnya dapat kita run terlebih dahulu. Apakah berjalan? Kita tunggu beberapa saat untuk run si aplikasinya. Di sini ada yang salah, duplicate resource. Nanti kita masuk ke string HTML. Kita dapatkan kembali. Kita tunggu beberapa saat untuk hasil run-nya. Nah, di sini apabila kita saat nge-run itu akan ada muncul si Java compiler-nya yang mana yang tadi kita hubungkan itu. Sini kita. Nah, di sini ada contohnya, misalnya kita masukkan nama bukunya sesuai pada app overview, Romeo and Juliet misalnya. Kita
search book, maka akan muncul loading sesuai dengan tadi yang kita masukkan dan menampilkan bukunya. Selanjutnya, pada bagian task 3 ini kita diminta untuk membuat implementation UI best practice. Nah, yang mana maksudnya itu ketika user ngeklik si search book ini, keyboard itu akan langsung tidak akan muncul, yang mana user ini dapat mengidentifikasi query yang akan dieksekut. Dan juga ketika tidak ada koneksi atau jika search-nya itu empty, si aplikasi ini akan mencoba untuk query si aplikasi bahwa si updating si UI-nya. Nah, di sini ada hide the keyboard and update text view pada bagian main activity di search book. Kita tambahkan ini, kita copy aja pada bagian main activity yang pada bagian search book. Nah, di sini kita kopaskan aja. Kemudian kita juga menambahkan ini untuk codingan akhirnya kita dapat kopas ini aja semuanya dan kita masukkan ke bagian yang search book. Nah, kemudian untuk hasil yang lebih jelasnya dapat kita lihat pada bagian solution code. Kemudian pada bagian task 4 ini kita diminta migrate to asyntax loader-nya. Nah, ini itu ketika kita menggunakan asyntax, perform dari operation-nya itu di background atau di belakang, jadi kerjanya itu di belakang dan tidak ditampilkan atau diupdate di UI-nya. Untuk caranya itu kita membuat create asyntax loader-nya kelasnya itu. Yang pertama pada bagian ini kita copy aja, kita masukkan ini di bagian loaders-nya. Nah, solution code-nya dapat kita copy dari sini semuanya. Ini kita masukkan komen-komen yang kita masukkan pada bagian on create. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memodify si main activity kita. Kita menambahkan si loader manage sama si callback-nya. Ini kita copy. Di sini juga kita copy, kita masukkan ke project kita. Yang loader ini kita copy sampai loader reset. Kemudian pada bagian search book tadi ini juga bandelnya kita copy. Untuk selanjutnya kita akan coba nge-run kembali aplikasinya untuk melihat hasil akhirnya. Nah, di sini misalnya apabila kita klik Romeo, klik search book-nya, maka dia akan loading dan menampilkannya. Dan juga apabila misalnya search book-nya kosong dan kita search load-nya, maka akan muncul untuk pop up apa yang harus kita lakukan, dan ini semuanya ini bekerja di belakang atau di background-nya, tidak ditampilkan di UI-nya. Sekian untuk 7.2, selanjutnya saya akan menjelaskan 7.3.